Hai Dekers, salam cerdas untuk generasi hebat. Baiklah, pada hari ini ketemu lagi dengan Teacher Lucy dalam mata pelajaran Manajemen bisnis retail penting untuk dipelajari dan akan berguna ketika kamu menjalankan kegiatan bisnis eceran atau retail. Manajemen bisnis retail merupakan ilmu yang berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan, perancangan, dan pengawasan. Suatu kegiatan bisnis eceran, pengetahuan yang dipelajari tidak sekedar tentang cara membuka toko dan mempersiapkan barang yang lengkap, namun lebih dari itu, manajemen bisnis retail juga harus mengimbangi dengan mengikuti perkembangan teknologi pemasaran agar dapat berhasil dan mempunyai keunggulan bersaing. Pada konsep A, manajemen bisnis retail akan mempelajari 6 subtopik. Yang pertama itu pengertian manajemen bisnis retail, yang kedua fungsi manajemen bisnis retail, yang ketiga prinsip manajemen bisnis retail, yang keempat manajemen pemasaran bisnis retail, kelima manajemen sumber daya manusia personalia dalam bisnis retail, yang keenam manajemen keuangan retail. Persaingan dalam dunia bisnis eceran atau retail yang cukup keras mengharuskan para pengusaha retail memiliki manajemen yang baik untuk memberikan terobosan yang strategis untuk tetap dapat mengembangkan dan merebut pangsa pasar. Nah, satu pengertian manajemen itu ada dua menurut bahasa Prancis. Itu dalam kata etimologi, manajemen berarti ngatur, sedangkan menurut bahasa Italia berarti mengendalikan. Nah, sementara itu, bisnis merupakan kegiatan dalam menjual produk atau jasa akan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Namun, bisnis juga merupakan kegiatan berisiko yang dapat memberikan kerugian dari segi material pun non-material. Agar terhindar dari risiko bisnis tersebut, bisnis harus dijalankan perencanaan yang tepat. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis retail adalah segala cara pengaturan secara menyeluruh untuk menjalankan usaha bisnis retail secara profesional serta dapat menghasilkan tujuan yang diimpikan. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen, akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Frederick Winslow Taylor dalam bukunya Principles of Scientific Management tahun 1911 adalah tokoh pertama yang menjelaskan fungsi manajemen untuk menyelesaikan masalah pekerjaan dalam suatu bisnis. Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya, seorang industrialis Prancis bernama Henry Fayol abad 20 juga memaparkan mengenai arti penting ilmu manajemen bisnis untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah usaha. Menurut Henry, mengemukakan fungsi manajemen yaitu 5. Yang pertama itu merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 3, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Perencanaan diartikan sebagai kegiatan memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Pengorganisasian, bagaimana cara membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Pengarahan, suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.